Selamat berjumpa kembali para sahabat pada materi YouTube kali ini, yaitu Operational Audit bagian accounting berbasiskan pencegahan. Sama seperti materi terdahulu, yaitu poin 6 dan poin 8, konsep pencegahan di sini adalah tindakan perbaikan yang perlu dilakukan agar masalah yang sama tidak terulang. Biasa kita sebut dengan istilah corrective action. Beberapa materi lain dapat para sahabat lihat pada YouTube channel saya berikut ini. Ada 3 jenis audit, yaitu financial audit, compliance audit, dan operational audit. Perbedaannya bisa dilihat berdasarkan tujuan, ruang lingkup, tingkat presisi, dan seterusnya. Hubungan antara financial audit, compliance audit, dan operational audit dapat dilihat pada diagram berikut ini. Saya tidak akan jelaskan lebih lanjut, dapat para sahabat lihat pada materi saya terkait dengan operational audit purchasing. Operational audit pada dasarnya melakukan analisa atau gap analysis atas apa yang ingin dicapai dengan apa yang terjadi. Dari sini kita dilakukan analisa ya atas gap kinerja tersebut, kemudian dicari akar masalahnya, dan kita membuat semacam usulan mengenai apa yang harus dilakukan agar masalah yang sama tidak berulang dan tujuan yang ingin dicapai bisa direalisasi. Bagian accounting membuat laporan keuangan melalui beberapa tahapan, yaitu dari transaksi di jurnal, kemudian dari general ledger yang terjadi, dilakukan perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, kemudian dilakukan beberapa koreksi yang memang harus dilakukan, sehingga akhirnya kita mendapatkan adjusted trial balance. Dari sinilah kemudian sebagai dasar untuk menyusun financial statement atau home statement. Financial audit itu sebetulnya menelusuri kembali ke belakang. Kita lihat bagaimana financial statement yang ada, bagaimana pembentukannya, kita balik ke adjusted trial balance, ke harga pokok produk, ke harga pokok penjualan, perhitungan biaya produksi, ke jurnal, ke transaksi, bisa dengan menggunakan panduan PSAK ataupun dengan menggunakan financial assertion. Sedangkan untuk compliance audit pada dasarnya kita berupaya memperoleh komitmen bagi si pelaksana agar bisa mematuhi standar yang sudah terjadi atau yang sudah dibuat. Teknik operational audit yang akan saya coba tawarkan, saya akan kembangkan dari unsur-unsur pembentuk mission statement yang dibuat oleh Dr. Chris Budd berdasarkan siapa customer kita, apa kebutuhan mereka, apa kontribusi kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan bagaimana kita memenuhi kebutuhan daripada customernya. Di sini ada contoh ya dari McD. Mungkin mission statement ini udah berubah ya, karena ini udah cukup lama, tapi di sini kita gunakan sebagai ilustrasi untuk sebagai contoh apa yang dimaksud dengan key market, contribution, dan distinction. Jadi key marketnya atau customernya adalah penggemar makanan cepat saji. Kontribusi McD kepada customer adalah menyediakan makanan dengan rasa standar dimanapun juga, lezat dengan harga yang wajar, kemudian disajikan secara konsisten dengan suasana rumah makan yang cukup ramah gitu ya, dan dengan dekor secukupnya ya. Pada saat itu seperti misalnya Kentucky, California Fried Chicken, segala macam untuk mainan anak-anak gitu ya, kemudian jual mainan, itu pada saat itu memang baru McD satu-satunya yang melakukan. Memang distinction ini harus tidak mudah ditiru ya, karena jika kompetitor sudah mulai meniru, bisa jadi
ini bukan lagi menjadi satu faktor distinction bagi MACD. Penjelasan lebih lanjut ya mengenai misalnya bagaimana saudara ingin mempelajari mengenai pembuatan mission statement dapat para sahabat lihat pada materi saya berikut ini. Kembali ya, jadi nanti pada saat kita melakukan operational audit di bagian accounting atas laporan keuangan yang mereka buat, kita menggunakan 3 pertanyaan tadi. Siapa customer kita? Kemudian apa kebutuhan mereka ya? Kemudian bagaimana kita memenuhi kebutuhan daripada customer-nya. Ini adalah contoh mission statement dari bagian akuntansi. Baik, jadi yang pertama kita tentukan siapa customer bagian akuntansi ya atas laporan keuangan nanti yang mereka hasilkan. Misalnya di sini ada 5 ya, ada 5 customer. Kemudian kita lakukan apa kebutuhan, harapan, kendala, atau ketidakpuasan yang dialami oleh setiap customer. Ya sebetulnya customer dan stakeholder ini pemahamannya berbeda ya, tapi dalam konteks ini saya anggap sama. Jadi yang pertama kita perlu pelajari SOP penyusunan laporan keuangan untuk memperoleh pemahaman saat ini. Kemudian kita coba lakukan diskusi ya kepada masing-masing apa harapan, kendala yang mereka alami pada saat mereka menerima laporan keuangan dari bagian accounting. Yang kedua, kita bisa lakukan cara cross check. Pada saat kita diskusi dengan top management, kita bisa saja melakukan proses check and recheck termasuk ke bagian accountingnya sendiri ataupun pada saat kita melakukan diskusi ke operasional atau functional manager untuk mendapatkan validitas atas kendala yang mereka hadapi. Kemudian kita berdasarkan fact finding itu kita melakukan YY analysis, focus group discussion atau dengan menggunakan tools yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana kita memenuhi kebutuhan atau menjembatani gap performance yang ada? Itu kita perlu tentukan di mana ketidakpuasan itu terjadi. Kemudian bersama dengan process owner kita melakukan gap performance analysis untuk mendapatkan kesepakatan atas langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menutup gap performance tersebut. Nah, jika sudah kita dapatkan, kemudian kita lakukan dan ternyata itu cukup efektif, nah kebijakan SOP atau WI yang ada perlu di-update ya. Perlu diupdate, dilakukan evaluasi secara periodik untuk proses perbaikan yang berkesinambungan. Dari hasil diskusi kepada masing-masing customer bagian accounting atas laporan keuangan yang mereka terima, dapat para sahabat lihat di sini ya. Kemudian kita coba samarikan bahwa kepuasan setiap customer itu akan dapat terrealisasi jika bagian accounting mampu memenuhi key performance indicator atau ukuran keberhasilan. Di sini ada 5 ya, yaitu laporan yang mereka hasilkan itu sudah sesuai dengan PSAK dan memenuhi financial assertion. Kemudian on time, laporan keuangan disampaikan dengan tepat waktu, sesuai dengan informasi yang mereka butuhkan, ya kita menggunakan istilah relevan. Kemudian bagian accounting juga responsiveness, cepat tanggap, proaktif atas hal-hal yang memang perlu ditindaklanjutin atas laporan keuangan yang sudah mereka buat. Kemudian diharapkan juga pada saat diaudit oleh external audit itu no major audit finding. Nah, kelima hal inilah yang akan kita lihat apakah ada gap atas ketidaksesuaian dari apa yang diharapkan. Berikut adalah saya coba menggambarkan kembali ya mengenai proses penyusunan laporan keuangan yang bisa kita lihat dari SOP yang mereka sudah buat. Misalnya seperti ini ya, transaksi, recording,
adjustment atau material costing, termasuk di dalamnya di sini adalah pembuat perhitungan biaya produksi, perhitungan harga pokok penjualan, kemudian akhirnya dari adjusted trial balance dibuatkan financial report dan managerial report. Ini adalah prosesnya. Kemudian kita coba kaitkan dengan PSAK ya, Pernyataan Standar Akuntansi Indonesia, apakah proses penyusunan laporan keuangan ini sudah sesuai dengan standar-standar yang ditetapkan di dalam PSAK. Kemudian kita kaitkan juga dengan financial statement assertion. Ya, ini adalah satu financial statement assertion adalah satu pernyataan ya dari pimpinan perusahaan yang menyatakan bahwa laporan keuangan itu sudah dilaporkan atau disajikan secara akurat. Nah, kita melakukan biasa kalau di laporan di kantor akuntan publik, dia biasa melakukan interim audit ya. Salah satunya adalah memastikan apakah financial assertion yang dibuat, yang dinyatakan oleh pimpinan perusahaan itu memang sudah benar. Karena ini nanti dari pengujian financial assertion ini dapat digunakan oleh kantor akuntan publik untuk menentukan ruang lingkup audit yang akan mereka lakukan. Ini adalah contoh salah satu pernyataan dari direksi mengenai tanggung jawab laporan keuangan yang mereka buat ya. Jadi kantor akuntan publik pasti minta surat pernyataan seperti ini. Ini adalah financial assertion ya, asersi. Ada 8 atau bisa ditambahkan satu lagi 9 terkait dengan presentation. Nah, kita bisa melakukan apakah mereka sudah penyusunan laporan keuangan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan yang ada di dalam RCC keuangan. Misalnya occurrence ya. Semua transaksi telah didukung oleh dokumen yang valid. Kita bisa melakukan pengujian dengan cara sampling atas transaksi yang dianggap abnormal. Pastikan bahwa transaksi tersebut didukung oleh dokumen yang valid. Kemudian misalnya lagi terkait dengan akurasi, yaitu semua transaksi telah dicatat dengan jumlah yang tepat. Nah, kita pada saat melakukan audit, pastikan bahwa nominal yang terdapat dalam voucher atau dokumen sesuai dengan yang dicatat. Ya, ada beberapa lagi, misalnya authorization. Semua transaksi telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Nah, kita bisa minta batasan prosedur atau kebijakan terkait dengan otorisasi ya. Kemudian pastikan bahwa transaksi penerimaan dan pengeluaran sudah diotorisasi oleh pihak yang berwenang. Ya, tentunya berdasarkan prosedur tertulis yang sudah dibuat terkait dengan batasan wewenang pengeluaran uang. Demikian seterusnya terkait dengan asersi keuangan yang lainnya. Sehingga dari sini kita bisa melihat apakah laporan keuangan yang dibuat sudah memenuhi ke-8 kriteria ini. Kita bisa menggunakan beberapa tools ya. Mungkin di sini kita bisa gunakan cost and effect diagram dan focus group discussion. Ada tools-tools lainnya dapat saudara lihat pada materi saya. Nah, ini adalah hasil dari gap performance analysis atas kinerja bagian akuntansi, yaitu terhadap laporan keuangan yang mereka hasilkan. Nah, kinerjanya seperti yang sudah disebutkan di depan, bahwa on time report, akurat, sesuai kebutuhan, cepat tanggap, dan diharapkan tidak ada no major audit finding pada saat diperiksa oleh kantor akuntan publik. Nah, di sini kita jumpai beberapa problem ya terkait dengan gap performance analysis. Kadang-kadang perusahaan tidak bisa on time report ya, karena ternyata bahwa problem yang terjadi itu ada beberapa laporan yang diperlukan yang terlambat diterima dari bagian lain. Misalnya terkait dengan perhitungan klaim, reward, kemudian hasil stock of name, accrual expense yang dihadapin. Ini saya ambil salah satu contoh misalnya gitu ya, contoh. Nah, khususnya accrual expense ini terhadap perhitungan komisi penjualan. Kemudian
akurasi, ternyata selisih stock opnam masih di atas batas kebijakan yang ditetapkan oleh manajemen. Kemudian ternyata perbedaan data klaim, rework perhitungan komisi penjualan pada costing dengan bagian-bagian terkait ini nggak akurat. Nah, kita coba cari apa masalahnya gitu ya. Yang terkait dengan klaim atau rework ternyata sering tercampur antara produk yang satu dengan produk yang lain, sehingga perlu dipilah-pilah. Nah, ini yang menyebabkan on time reportnya menjadi terlambat. Kemudian atas selisih stok atau pada costing, user masih bisa ambil barang sendiri. Dokumen sah sebagai bukti pengambilan material dibuat menyusul. Nah, ini kadang-kadang membuat laporan keuangan kita menjadi tidak akurat. Untuk perhitungan komisi, masalahnya ternyata belum ada standar antar salesman atau agen gitu ya. Sehingga akhirnya dari ketiga hal ini butuh waktu untuk melakukan proses rekonsiliasi agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Nah, dari gap analysis ini kemudian dilakukan diskusi dan coba dicarikan jalan keluarnya bersama dengan proses owner terkait. Untuk klaim atau rework misalnya, dibuatkan sistem identifikasi yang unik mulai dari tempat penyimpanan terlebih dahulu. Jadi setiap ada klaim atau rework udah langsung dipilah-pilah gitu ya, berdasarkan supaya untuk memudahkan perhitungan dan proses memilah-milahnya. Kemudian selisih stok atau product costing dibuatkan akses sistem ke gudang. Jadi jangan setiap orang bisa ngambil sendiri gitu ya. Kemudian informasi terkait dengan daily production planning diberitahukan sebelumnya supaya ada cukup waktu untuk persiapan pengeluaran barang oleh pihak gudang. Kemudian dilakukan juga regular sampling stock opnam untuk material tertentu. Ya, ini bisa ambil sendiri karena bisa saja karena production planningnya tidak dibuat sehari sebelumnya atau diberitahukan sebelumnya, sehingga urgent. Kemudian pihak gudang juga mungkin belum familiar terhadap barang, cukup sibuk, akhirnya mereka ngambil sendiri. Perhitungan komisi secara bertahap dilakukan simplifikasi dan distandarisasi berdasarkan kriteria yang tidak terlalu kompleks. Ya, ini adalah beberapa contoh terkait dengan gap performance analysis, on time report, dan akurasinya. Kemudian untuk responsif atau cepat tanggap. Problemnya adalah masih ada account overdue, baik piutang dagang, uang muka, pinjaman sementara, kemudian ada juga stok-stok yang slow moving, bahkan ada yang dead stock, yang memerlukan proses tindak lanjut oleh pihak-pihak terkait. Nah, penyebabnya itu biasanya atas tindak lanjut atas account overdue ini itu belum menjadi prioritas bagi proses owner terkait, bagi si pihak penanggung jawabnya, dan belum menjadi ukuran keberhasilan buat mereka. Nah, corrective actionnya secara periodik bagian akuntansi menginformasikan account-account yang overdue kepada pihak-pihak terkait dan mengambil inisiatif untuk mendorong mereka melakukan tindakan-tindakan yang bersifat korektif atau bahkan preventif, dan kalau perlu minta HRD untuk menjadikan ini sebagai penilaian karya mereka. Ya, karena selama ini ternyata mereka tidak cukup atau tidak menjadikan hal-hal yang seperti ini menjadi prioritas mereka. Nah, kemudian misalnya no major audit finding from KAP, ternyata masih cukup lumayan gitu ya, ada audit finding dari KAP yang dapat mempengaruhi akurasi laporan keuangan yang mereka siapkan. Nah, problemnya ternyata biasanya koreksi-koreksi itu karena ada adjustment yang membutuhkan pemahaman dan penafsiran yang benar atau akurat. Nah, kadang-kadang PIC melakukan adjustment ini kurang paham gitu ya. Nah, corrective actionnya adalah untuk transaksi yang demikian, misalnya sampai dengan jumlah tertentu, perlu dilakukan proses check and recheck oleh atasan langsung plus training kepada PIC terkait. Ya, demikian contoh terkait dengan gap performance analysis dan corrective action yang perlu dilakukan agar kinerja on time report, akurasi, relevan, responsiveness, dan no major finding dari KAP bisa diminimalkan
maksimal mungkin. Ini kalau kita kaitkan dengan klausul ISO 9001 ya, itu ada di klausul 10.2 mengenai ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan. Di sini ada tindakan pencegahan, tindakan corrective action, di sini preventive action, di sini corrective action, dan sini adalah correction. Nanti saya akan jelaskan ya. Nah, penjelasannya kira-kira seperti demikian. Saya ambil contoh misalnya lemari es baru tidak dingin karena kebocoran gas selama pengangkutan. Correctionnya, kebocoran diperbaiki dan gas diisi ulang. Di tahap ini kita nggak perlu melakukan kenapa bocor gitu ya. Nah, itu dilakukan di yang baik di corrective action, Kemudian dilakukan corrective actionnya 100% pemeriksaan pra pengiriman pada semua produk untuk setiap kebocoran gas. Selanjutnya kemasan diperbaiki untuk mencegah kerusakan selama transit dalam perjalanan. Ya, ini kemasannya yang diperbaiki untuk mencegah supaya masalah tidak berulang. Kalau preventive action, pengemasan dan transportasi harus dirancang dan diuji untuk memastikan perlindungan yang memadai terhadap produk sejak awal atau pada saat mendesain proses. Nah, corrective action dan preventive action itu sebetulnya sama saja, cuma dibedakan kalau corrective action itu kejadiannya sudah terjadi, sedangkan preventive action dilakukan sebelum ada kejadian. Nah, saya ambil contoh satu lagi ya. Saya terluka di sudut meja karena runcing ya, segi 4. Menemukan meja memiliki sudut yang tajam dan mengambil tindakan untuk membuat meja memiliki sudut yang membulat agar tidak ada lagi yang tersakiti. Ya, jadi sudah terjadi, kemudian dilakukan corrective action agar tidak terjadi lagi. Kasusnya sama, ya, cuma untuk di preventive action, saya perhatikan bahwa sudut meja dapat melukai seseorang. Nah, kejadiannya belum ada yang terluka. Kalau di sini sudah ada yang terluka ya. Kemudian menemukan bahwa penyebabnya adalah sudut yang tajam dan mengambil tindakan untuk memutar sudut dan mengubah desain masa depan menjadi sudut bulat. Jadi corrective action itu sudah terjadi, sedangkan preventive action itu belum kejadian. Ya, mirip-mirip, cuma yang membedakan tadi ya, sudah terjadi dan yang ini diantisipasi supaya tidak terjadi. Nah, kalau kita melihat kepada, ini saya tarik sedikit lebih luas ya, tapi bisa juga kita gunakan untuk setiap fungsi yang ada. Dari bisnis proses mapping kemudian dibuatkan SOP-nya gitu ya. Jadi accounting juga mesti bikin SOP yang terkait dengan fungsi-fungsinya. Ditentukan apa kinerjanya. Tadi kan on time, relevan, tidak ada penemuan yang signifikan dari kantor akuntan publik, akurat, dan seterusnya. Karena itu sifatnya adalah rutinitas. Jadi sebetulnya masalah-masalah yang terjadi itu bisa kita tentukan apa sih biasanya yang terjadi ya. Jadi kita inventarisir terhadap seluruh permasalahan yang pernah terjadi, kemudian kita buatkan register corrective action-nya. Ya tinggal kita jagain aja. Corrective action-nya ini kita jagain di depan agar supaya masalahnya tidak terjadi. Kira-kira pendekatannya seperti itu ya. Sedangkan kalau preventive action itu kan kita melakukan analisa apa saja yang bisa terjadi di luar yang sudah terjadi, maksudnya begitu. Ya, ini adalah satu pendekatan yang cukup sederhana gitu ya, agar supaya jangan sampai terjadi masalah, kita jagain corrective action-nya. Kira-kira seperti itu. Kemudian bagaimana membuat SOP, bagaimana kemudian dari corrective action jika memang efektif, itu kita perbaikin SOP-nya. Ini dapat para sahabat lihat pada 2 materi saya berikut ini. Demikian para sahabat, materi saya terkait dengan operational audit, bagian accounting terkait dengan laporan keuangan yang mereka
buat untuk para customer mereka. Terima kasih, sampai jumpa.